kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberadaan makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Amati gambar berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Tulis jawabanmu pada kolom yang tersedia. Baik, kita bahas bersama karakteristik tempat hidup hewan yang terdapat pada tabel tersebut. Yang pertama, ayam. Ayam hidup di darat. Ayam secara alami hidup di wilayah bersemak. Kaki dan paruh ayam beradaptasi di wilayah ini dan digunakan untuk mencari biji tanaman dan makanan lain di tanah dan semak-semak. Ayam memiliki sayap namun hanya bisa digunakan untuk melompat dalam jarak dekat. Kemudian, bebek. Bebek hidup di wilayah permukaan perairan atau di daratan yang dekat dengan air. Bentuk kaki bebek yang berselaput digunakan untuk mendayung saat bebek berenang di permukaan perairan. Bentuk mulut bebek beradaptasi untuk menyisir perairan dalam mendapatkan makanan. Kucing. Kucing hidup di darat, di antara manusia, dan di semak-semak. Kucing liar hidup dengan berburu hewan kecil seperti tikus dan kadal di lingkungan sekitarnya. Kucing peliharaan hidup dengan mendapat makanan dari manusia. Kemudian, ikan. Ikan hidup di dalam air. Ikan memiliki insang yang menyaring oksigen dari air yang digunakan ikan untuk bernafas. Ikan memiliki beberapa sirip yang digunakan untuk bergerak dengan mendayung di dalam air. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan? Kesimpulan tentang karakteristik tempat tinggal hewan yaitu tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan yaitu kucing hidup di darat sedangkan ikan hidup di air. Kucing bernapas menggunakan paru-paru sedangkan ikan bernapas menggunakan insang. Kamu bisa melengkapi lagi jawaban-jawaban tersebut. Silahkan kamu lengkapi, kamu sempurnakan lagi. Perbanyak membaca dan mencari informasi dari sumber lain. Selanjutnya, menurutmu apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Antara kucing dan ikan itu tidak dapat hidup bersama-sama. Karena jika kucing hidup di air, dia tidak akan bisa bernapas. Begitu juga dengan ikan, jika hidup di darat juga akan mengalami kesulitan dalam bernapas. Lalu, apakah keadaan alam, iklim,
dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan, jelaskan. Keadaan alam yang meliputi iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Dan hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Selanjutnya, sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Yang perlu diperhatikan sebelum memelihara hewan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik yaitu memberi makan dan minum hewan peliharaan, kemudian membersihkan serta memandikan binatang peliharaan, lalu memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang dengan rutin. Kemudian, mengobati hewan peliharaan ketika sakit dan juga memberi vaksin penyakit. Dan memberikan perhatian serta kasih sayang kepada hewan peliharaan. Hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Cicak. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Kemampuan cicak dalam memutuskan ekor untuk melindungi diri disebut dengan daya autotomi. Terdapat beberapa jenis cicak yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Kemampuan bunglon tersebut disebut dengan daya mimikri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Hewan apa saja yang cocok hidup di wilayah tersebut? Kelompokkan hewan tersebut berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber meliputi buku perpustakaan, internet, atau wawancara kepada narasumber. Tulis hasil temuanmu pada kolom berikut. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia.
hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk berkarya seni seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Pilihlah salah satu hasil karya temanmu. Tulis apresiasimu atas hasil karya tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.